Oke, halo semuanya, saya Henry dan di video kali ini saya akan membahas hal yang nendang banget buat kita, yaitu tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Oke, langsung saja yang pertama. Kenapa kita terlalu peduli? Coba kalian jujur pada diri kalian sendiri. Seberapa sering kalian kepikiran dengan omongan orang? Takut kalian dibilang jelek, takut kalian dibilang salah, takut gagal, takut tidak disukai orang, takut ini, takut itu, pokoknya semuanya kalian kalian pikirkan. Masalahnya, peduli dengan apa yang orang pikirkan itu membuat kita itu malah menjadi stres, menjadi kehilangan arah, bahkan kita jadi takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, disinilah seni untuk bersikap bodoh amat ini kita terapkan. Bodoh amat di sini bukan berarti kalian cuek dengan semuanya, tapi lebih ke kita menjadi lebih bijak untuk memilih hal yang mana yang harus kita pedulikan dan hal yang mana harus kita skip. Terus yang kedua, apa itu seni bersikap bodoh amat? Bodoh amat di sini bukan berarti kalian itu jadi orang yang kasar, orang yang tidak bisa menerima masukan, menjadi orang yang tidak punya empati. Justru sebaliknya, dengan cara inilah kita itu dapat menjaga kesehatan hidup kita secara mental. Artinya kita harus sadar, harus benar-benar sadar. Kita itu tidak bisa peduli dengan semua hal. Energi kita itu terbatas dan waktu kita itu pun juga terbatas. Jadi kita harus pilih mana yang harus kita pedulikan dan hal mana yang harus kita cuekkan, yang tidak perlu kita pikirkan. Mark Manson dalam bukunya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat itu pernah bilang, kalian tidak akan pernah bisa menghindari masalah, tapi yang bisa kita lakukan, kita itu bisa memilih mana masalah yang mau kita hadapi. Terus yang ketiga, cara bersikap bodoh amat yang sehat. Yang pertama, kalian dikritik orang lain tentang karya kalian atau tentang passion kalian, tentang apapun itu. Bodoh amat. Yang jelas kalian tahu prosesnya. Kalian tahu kenapa kalian gini, kenapa kalian memilih ini, kalian yang tahu. Kritikan orang lain itu kalau membangun, ya bagus. Kalau yang menurut kalian itu malah menjatuhkan, ya bodoh amat, jangan, nggak usah dipikirin. Yang kedua, teman kalian flexing di medsos, kalian jadi kepikiran, kan nggak penting. Kalian itu harus bersikap bodoh amat tadi dengan hal-hal yang itu. Camkan kepada diri kalian bahwa setiap orang itu punya waktunya masing-masing, gitu. Daripada kalian memikirkan teman-teman kalian yang flexing pencapaian atau apapun itu, kalian malah jadi tidak fokus dengan tujuan kalian. Terus yang ketiga, dibilang aneh karena kalian berbeda pendapat, kalian menyampaikan argumen. Ya bodoh amat, berarti itu tandanya kalian berpikir, tidak menerima informasi secara mentah-mentah. Terus yang keempat, gagal dalam percobaan pertama atau percobaan kedua. Sekali lagi bodoh amat. Misal saya pun gagal dalam dunia ini, ya bodoh amat. Saya tidak peduli apa kata orang.
Yang penting saya pernah mencoba, saya pernah terjun dengan ide yang saya pikirkan, dan saya pun tidak merasa rugi dengan apa yang saya kerjakan. Banyak di luar sana yang mempunyai ide, yang mempunyai gagasan apapun itu, tidak mau bergerak, malah tidak pernah melangkah sama sekali karena takut, karena terlalu banyak memikirkan apa kata orang, kalau gagal gimana, kalau nggak laku gimana, kalau tidak ada yang nonton gimana. Yaitu hal-hal yang harus kalian tidak pedulikan. Selama kita tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, teruskan. Tidak usah kebanyakan memikirkan apa kata orang. Terus yang selanjutnya, yang keempat, fokus terhadap hal-hal yang menurut kalian penting. Bodoh amat di sini bukan berarti kita tidak punya tujuan. Justru kita menjadi lebih fokus dengan apa yang ingin kita lakukan. Dan kita malah lebih bisa fokus kepada hal-hal yang menurut kita itu lebih penting. Misalnya kesehatan mental dan fisik kalian, kan itu lebih penting daripada kalian ngurusin kesehatan dan mental orang lain, kesehatan mental dan fisik orang lain. Walaupun itu baik sebenarnya, kita peduli dengan orang, tapi ya kalau mereka ingin lakukan apa yang kita lakukan, baik. Tapi kalau mereka tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ya bodoh amat. Yang penting kita jaga kesehatan kita, jaga kesehatan mental kita, jaga kesehatan fisik kita. Contoh saya nge-gym. Orang lain bilang di gym banyak dalam tanda kutip yang menyimpang, gay segala macam. Ya bodoh amat. Saya tahu prosesnya. Saya berada di situ. Saya pun bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Daripada mereka cuman nyinyir, cuman ngomongin saya, tidak ada action, ya menurut saya kalian tuh buang-buang waktu, buang-buang energi. Mending kalian ikut melakukan kegiatan yang baik, hal yang positif, berolahraga, apapun itu yang menurut kalian positif dan baik untuk kalian. Terus menjaga hubungan baik dengan orang terdekat, itu lebih penting daripada kalian memikirkan hal-hal yang tidak jadi apapun. Menjaga hubungan kalian dengan keluarga, dengan teman-teman kalian yang baik, yang positif. Terus memikirkan tujuan hidup jangka panjang, itu lebih berguna, lebih bermanfaat. Dan fokus pada penambahan value diri dan prinsip pribadi. Itu hal-hal yang menurut saya itu lebih penting daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak karuan, menghabiskan energi. Lebih baik kita itu fokus pada nilai tambah pada diri kita, apapun itu. Investasi kesehatan kalian dengan olahraga, menambah ilmu pengetahuan kalian dengan membaca buku atau menonton video inspiratif. Daripada kita capek memikirkan hal-hal yang tidak bermakna, lebih baik energi itu kita simpan untuk hal-hal yang menurut kita itu lebih penting, lebih bermakna. Terus lanjut yang kelima, cara melatih diri kita agar bisa bijak dalam menentukan hal-hal yang harus kita pedulikan atau dalam bersikap bodoh amat. Yang pertama, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah hal ini penting dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua,
kenali nilai hidup diri kita sendiri. Kayak yang saya bilang tadi, kenali nilai diri kita sendiri. Jangan hanya kita sibuk memikirkan nilai orang lain, pencapaian orang lain, sehingga dengan diri kita sendiri kita malah tidak peduli. Yang ketiga, kalian harus kurangin bermain atau mengkonsumsi media sosial, karena semakin banyak kita mengkonsumsi media sosial, kita itu makin tambah stres. Apalagi dengan kalian memikirkan teman kalian yang flexing lah dengan pencapaian orang, itu membuat pikiran kalian itu makin kacau. Lebih baik kalian memanfaatkan waktu itu dengan hal-hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Seperti saya bilang tadi, membaca buku, mencari pengetahuan baru, membaca artikel, menonton video-video motivasi, inspiratif. Itu lebih baik daripada kalian konsumsi sosmed, scroll-scroll, hal-hal yang tidak bermanfaat, mengikutkan standar-standar yang justru itu malah membuat kalian menjadi lebih down, lebih jatuh, tidak membangun. Itu sangat buang-buang waktu dan buang-buang energi. Terus yang keempat, jaga circle pertemanan yang positif. Tuh, dengan dikelilingi teman-teman yang suportif, yang selalu care dengan kalian, selalu support dengan kegiatan kalian yang positif, itu bikin kita itu jadi lebih pede untuk bersikap otentik. Kita harus ingat, hidup itu singkat. Kita tidak bisa untuk menyenangkan semua orang dengan keterbatasan kita. Fokus pada sesuatu hal yang penting dan benar-benar memiliki makna. Mulai hari ini, setelah kalian menonton video ini, coba kalian pikirkan hal apa yang ingin kalian lepas agar hidup kalian atau hidup kita itu menjadi lebih ringan. Coba tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe agar saya semakin semangat untuk belajar dan semangat untuk membagikan hal-hal yang baru saya pelajari pada kalian agar kita sama-sama tahu. Oke, mungkin itu saja video kali ini yang membahas tentang buku Sebuah Seni Bersikap Bodo Amat dari Mark Manson. Walaupun saya tidak baca habis ya, karena saya membaca itu di coffee shop. Jadi ada buku, saya ambil dan saya baca. Bukunya lumayan tebal segini. Saya tidak selesai membacanya, tapi intinya itu sudah saya share kepada kalian dari beberapa hal yang tadi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.